Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anubadrah Pratoyantu Wiswata. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dalam naungan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, serta semoga semua pikiran yang baik datang dari segala arah. Para pemirsa umat sedharma yang berbahagia, angayu bagil atas asung kertewar nugraha ide Sang Yang Widiwasa, karena pada kesempatan yang sangat istimewa ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Mimbar Agama Hindu di Banjar TV, Kalimantan Selatan. Adapun pada kesempatan kali ini kami akan menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Made Bagi SE. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Adapun beliau akan memaparkan dan mengupas lebih dalam mengenai kepemimpinan atau Astabrata, yang akan langsung di sini ada teman-teman yang akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tema tersebut. Oleh karena itu saya akan langsung memberi kesempatan kepada narasumber untuk memaparkan mengenai tema kita hari ini, mengenai Astabrata. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera pemirsa Banjar TV yang hadir pada sore ini. Saya awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Adapun tema pada sore hari ini kita akan menyampaikan yaitu kepemimpinan dilihat dari aspek Hindu, Pak. Dari aspek Hindu yaitu yang berlandaskan dengan Astabrata. Astabrata yaitu ada berapa poin yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu apa-apa saja yang akan melekat pada seorang pemimpin yang menjalankan Astabrata tersebut. Yang pertama dapat kami sampaikan poinnya yaitu Indra Brata, yang kedua Yama Brata, yang ketiga Surya Brata, yang keempat Chandra Brata, yang kelima Yayu Brata, yang keenam Bumi atau Danada, yang ketujuh Paruna Brata, yang kedelapan yaitu Agni Brata. Masing-masing poin tersebut memiliki makna yang sangat dalam ketokohan seseorang, kepemimpinan seseorang dalam menjalankan roda kepemimpinan suatu kelompok, baik itu organisasi, keagamaan, maupun secara kepemimpinan suatu negara dan daerah, baik itu presiden, bupati, camat, dan lain sebagainya. Adapun hal-hal tersebut di atas harus diemban dan dijalani dengan sungguh-sungguh oleh seorang pemimpin yang akan mampu menjalankan kepemimpinan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena seorang pemimpin kalau tidak menjalankan amanah-amanah Astabrata tersebut di atas, maka seorang pemimpin akan mementingkan personal, kelompok, dan pribadi mereka masing-masing. Tapi dengan Astabrata mereka menjalankan kepemimpinan tersebut, maka mudah-mudahan seorang pemimpin tersebut dapat diterima oleh seluruh masyarakat, baik itu secara keagamaan, pemimpin suatu negara, dan pemimpin organisasi lainnya yang ada di negara kita ini. Karena di dalam Astabrata tersebut sudah sangat jelas disampaikan bahwa hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin itu sendiri. Karena seorang pemimpin bila tidak memiliki pegangan dan landasan yang kuat tentang kepemimpinan itu sendiri, maka akan terjadilah hal-hal yang sangat kita tidak harapkan seperti yang ada saat ini, baik itu di negara kita, di kepemimpinan keagamaan kita, dan organisasi-organisasi lainnya. Dapat kita contohkan di dalam negara kita, seorang pemimpin yang tidak menjalankan Astabrata tersebut akan menjalankan suatu organisasi tersebut di luar hak dan kewajiban mereka selaku pemimpin. Mungkin kita dapat saksikan setiap hari di media massa, baik itu elektronik maupun media cetak, seorang pemimpin dan mau menjadi pemimpin belum tentu mampu memimpin suatu organisasi, baik itu negara, partai, keagamaan, dan lain sebagainya.
Makanya kita perhatikan hari-hari ini di media massa, baik itu korupsi, money laundry, baik itu hal-hal yang negatif lainnya, seperti dalam suatu keagamaan, baik itu secara radikal dan juga mereka secara berkelompok. Seperti kita saksikan saat ini, yaitu terjadinya sangat ramai di media massa, yaitu hal-hal menyangkut korupsi, terorisme, dan hal-hal negatif lainnya. Seperti mungkin di sana terjadi masalah yang lagi gencar sekarang, itu masalah poligami dan lain sebagainya yang sangat gencar diberitakan di media massa. Maka dengan ini kami menyampaikan tema pada hari ini, mudah-mudahan seorang pemimpin Hindu mampu melaksanakan 8 poin Astabrata tersebut. Semoga hal-hal tersebut bisa dicontoh, baik itu oleh lingkungan kita sendiri, masyarakat, dan umat Hindu yang ada di Kalimantan Selatan. Dan demikian dapat kami sampaikan, mungkin kita bisa lebih dalam di dalam dialog nanti. Semoga ini bermanfaat, baik umat Hindu Kalimantan Selatan dan juga masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan ini. Dan kami persilahkan kepada rekan-rekan untuk menanya poin-poin tersebut, dan kami berusaha untuk bisa menjelaskan secara pokok-pokok hal-hal Astabrata tersebut. Kami persilahkan kepada rekan-rekan semua untuk menyampaikan pemaparan dari narasumber kita yang sangat luar biasa mengenai Astabrata, itu 8 kepemimpinan. Mungkin kita masuk pada sesi selanjutnya, itu tanya jawab. Mungkin ada rekan-rekan di sini yang berkeinginan atau ada yang terlintas dalam pikiran untuk bertanya kepada beliau mengenai tema kita hari ini. Silahkan pada teman-teman. Silahkan. Sebelumnya terimalah salam umat dari saya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya dengan kepada saya. Mungkin sini saya sedikit menanyakan mengenai poin-poin pokok dari Astabrata itu apa saja. Mungkin Bapak di sini bisa memberikan satu dari masing-masing pokok tersebut, memberikan contohnya masing-masing, dan pengaplikasian di dalam kehidupan sehari-hari. Implementasinya. Implementasinya. Oke. Itu dari saya akhiri. Om Santi. Om Santi. Mungkin bisa langsung dipaparkan Bapak, silakan. Terima kasih rekan kita. Saya sampaikan yaitu yang pertama mungkin Astabrata, supaya lebih ini kita jelaskan, saya bacakan aja di sini. Yaitu yang pertama Indra Brata. Di sini disebutkan seorang yang menjalankan Indra Brata, yaitu seorang pemimpin hendaknya seperti hujan, yaitu senantiasa mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya, dan dalam setiap tindakannya dapat membawa kesejukan dan penuh kewibawaan. Jadi seorang pemimpin harus mampu membawa kesejukan untuk organisasi yang dipimpinnya dan membawa kemakmuran. Saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin yang tidak mencerminkan kepemimpinan yang menjalankan Indra Brata, yaitu mereka berorganisasi tapi untuk mencari kepentingan pribadi. Kasusnya mungkin saya contohkan secara gamblang di sini. Sebetulnya mungkin ada bantuan, ada penghasilan dari organisasi tersebut yang sebetulnya untuk diperuntukkan dengan kemakmuran organisasi, dengan anggota organisasinya, tapi disalahgunakan oleh seorang pimpinannya. Baik itu dikorupsi, baik itu dialihkan ke hal-hal lain yang tidak mengarah kepada perbaikan organisasi itu sendiri. Yang membawa kemakmuran istilahnya di sini, seorang pemimpin harus mampu membuat program-program untuk kemakmuran organisasinya. Contohnya seperti membangun koperasi, habis itu membangun usaha kecil menengah, yang pada intinya nanti dari organisasi tersebut akan menghasilkan income atau pendapatan yang dapat mensejahterakan anggota organisasi tersebut, baik itu dalam skala besar, skala menengah, maupun skala kecil. Skala besar kita contohkan, yaitu kebijakan yang sekarang lagi gencar di media massa, yaitu kebijakan masalah bantuan tunai langsung. Bantuan tunai langsung sebagai salah satu contoh tindakan seorang pemimpin, dalam hal ini presiden, untuk
menjangkau kepada masyarakat kecil, supaya bagaimana masyarakat kecil menikmati kesejahteraan itu sendiri, kemakmuran itu sendiri. Dan yang kedua yaitu membawa kesejukan. Seorang pemimpin itu wajib setiap tingkah lakunya mencontohkan kesejukan, baik berperilaku maupun berlaksana, dan tidak mengeluarkan statement-statement yang pada intinya dapat memperkeruh suasana, baik itu secara organisasi itu sendiri juga secara eksternal organisasi itu sendiri. Mungkin demikian yang saya sampaikan untuk poin Indra Brata yang pertama tadi. Yang kedua, masalah Yama Brata. Yama Brata saya bacakan di sini, pemimpin hendaknya meneladani sifat-sifat Dewa Yama, yaitu berani menegakkan keadilan menurut hukum atau peraturan yang berlaku demi mengayomi masyarakat. Di sini saya sampaikan, seorang pemimpin yang menjalankan Yama Brata, mereka akan berani mengambil kebijakan, walaupun kebijakan tersebut akan ditentang oleh sekelompok orang, tetapi karena itu menyangkut untuk kemajuan orang banyak, maka hal-hal tersebut akan diambil dengan segala risiko dan kendala yang akan mereka hadapi. Jadi seorang pemimpin itu harus berani bertindak, berperilaku, dan berpikir secara keseluruhan untuk kepentingan orang banyak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak, sangat luar biasa sekali pemaparannya tadi. Mungkin saya lanjutkan tadi mengenai kepemimpinan Bapak ya. Ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada umat sedharma di sini maupun di manapun berada, bagaimana cara kita untuk memunculkan sifat-sifat atau jiwa-jiwa kepemimpinan dalam diri kita sendiri agar menjadi seorang pemimpin yang baik, adil, dan mempunyai jiwa universal. Mungkin bisa dipaparkan Bapak, silakan. Terima kasih rekan-rekan. Jadi untuk memulai atau menimbulkan jiwa kepemimpinan, mungkin ada beberapa hal yang kita dapat pelajari atau kita gali dalam masyarakat. Yang pertama mungkin kita bisa bersumber yaitu dari ajaran agama. Yang kedua, kita dapat belajar dari baik itu perguruan tinggi, pokoknya pendidikan praktis. Yang ketiga yaitu kita mengikuti organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di sekitar kita. Maka dengan kita sering melakukan hal-hal tersebut, maka jiwa kepemimpinan kita akan timbul. Jiwa yang sangat positif, energi positif itu akan masuk ke kita yang akan menerjuni dunia kepemimpinan itu sendiri. Maka dengan hal-hal tersebut, barulah kita akan mengisi kemampuan kita, baik itu dengan belajar, dengan mendengarkan informasi-informasi, supaya apa yang kita ambil sudah merangkum dari semua aspek ilmu yang kita dapatkan. Jadi demikian mungkin sebagai salah satu langkah-langkah bagaimana kita untuk ke arah jenjang kepemimpinan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk teman-teman saya beri kesempatan lagi untuk bertanya. Silahkan. Mungkin dari teman-teman cewek di sini silahkan bertanya. Kalau ada teman yang lain lagi, silahkan mengenai kepemimpinan yaitu Asta Brata 8 kepemimpinan. Oh, mungkin saya lanjutkan lagi Pak ya. Nggih, patut yang saya lanjut. Bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai terutama kita di Kalimantan Selatan Pak ya, khususnya di Kalimantan Selatan, bagaimana menurut Bapak, apakah kepemimpinan kita ini sudah sesuai dengan Asta Brata atau bagaimana? Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pandangan Bapak menurut pribadi Bapak, silakan. Nggih, terima kasih. Secara pribadi saya ingin menyampaikan untuk kepemimpinan Kalimantan Selatan, juga kepemimpinan keagamaan yang ada di Kalimantan Selatan, kami masih sangat prihatin karena selama ini kami amati dan kami ikuti di dalam masyarakat Kalimantan Selatan khususnya, seorang pemimpin atau kepemimpinan di Kalimantan Selatan belum mencapai
beberapa hal yang dapat kita bahas tadi, yaitu menjalankan Astabrata itu sendiri. Karena di semua aspek masyarakat, baik itu kepemimpinan daerah, kepemimpinan provinsi, kepemimpinan agamaan, itu masih banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang tidak sejalan dengan apa itu yang disebut dengan Astabrata. Karena seorang pemimpin kepala daerah yang kami amati selama ini yang ada khususnya di Kalimantan Selatan dan umumnya Kalimantan, karena begitu mereka turun dari jabatan kepemimpinan itu sendiri, akan timbul beberapa kasus-kasus, boleh dikatakan baik itu kasus hukum, kasus asusila dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami dapat simpulkan bahwa kepemimpinan di Kalimantan Selatan khususnya itu belum mencapai keberhasilan yang maksimal. Apalagi sampai ke sifat-sifat Astabrata itu tersendiri. Karena di beberapa kepala daerah kami amati, begitu mereka akan mundur dari jabatan tersebut, maka akan timbul beberapa kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran hukum dan pelanggaran lainnya. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Okay. Mungkin saya melanjutkan juga di sini. Sangat menarik sekali mengenai kepemimpinan tadi. Mungkin bisa Bapak juga sedikit memberikan pemaparan mengenai apa sih sebenarnya yang boleh dilakukan oleh seorang pemimpin dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin agar menciptakan suatu kepemimpinan yang baik. Silakan Bapak. Jadi kami sampaikan di sini, kami kembali lagi yaitu ke poin yang pertama, yaitu seorang pemimpin boleh dikatakan sebagai pemimpin selain mereka menjalankan 8 pokok Astabrata tersebut tadi. Di situ ada beberapa hal yang harus mereka laksanakan, yaitu seorang pemimpin harus mempunyai peran yang paling menentukan. Peran yang paling menentukan di sini karena mereka wajib mengambil suatu keputusan, suatu tindakan, suatu terobosan yang memiliki aspek yang sangat baik, sangat maju, sangat beramanah, dan sangat memakmurkan organisasi yang dipimpinnya, baik itu kepala daerah maupun organisasi lainnya. Yang kedua yaitu seorang pemimpin harus saling membutuhkan antara pemimpin dan rakyatnya atau anggotanya yang dipimpin. Jadi seorang pemimpin itu boleh dikatakan berhasil karena mereka mampu bagaimana menjalankan poin-poin tadi yang tadi kita sudah sampaikan, yaitu Astabrata tadi, dan juga harus menjalankan berapa pokok kepemimpinan yang kami sampaikan tadi. Dan yang ketiga tadi yaitu harus mampu meneladani dan sebagai figur. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu sebagai figur